pujianku kagum hormat akan Kau.
banyak juga Tuhan gereja yang mungkin mempersiapkan diri untuk tidak beribadah Tuhan Yesus karena akan memasuki PSBB di esok hari Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kebaikan-Mu di tempat ini, kami masih boleh bisa Tuhan untuk datang beribadah. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau masih Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami bisa datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap hati kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami datang Tuhan menghadap-Mu pagi hari ini Bapa. Periksa setiap hati kami, periksa setiap pikiran kami. Tuhan Yesus, Engkau menjamah kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau tolong kami semua Bapa. Baik Tuhan, kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, walaupun Tuhan masih ada jemaat-Mu yang mungkin masih mempersiapkan diri ataupun masih di dalam perjalanan, Tuhan Engkau tolong kami semua, satukan hati kami. Biarlah Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, ketika kami bersatu Tuhan, ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami, ada Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami, karena kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau juga tolong Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini Tuhan sudah mengambil bagian. Tuhan Engkau urapi Tuhan WL Tuhan, Engkau urapi singer musik Tuhan, satukan mereka Tuhan sehingga kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan, baik pelayan-pelayan yang lainnya, baik All LCD Tuhan, pendoa, pembawa kolektor, terlebih hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapan Allah bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Kurang semangat. Shalom semuanya. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Mari kita mau angkat pujian Ajaib Kau Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian penyembahan mengejar hadir-Mu.
ketika kami sampaikan dengan dari dasar hati yang paling dalam, dari kesungguh-sungguhan kami untuk melayani-Mu ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, disitulah Engkau menilai kami ya Tuhan dari dasar hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan sebagian firman-Mu, kami percaya Tuhan sudah persiapkan hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini. Dan mari ya Tuhan Kau berbicara kepada kami tanpa tedeng aling-aling ya Tuhan. Semua terbuka ya Tuhan. Engkau dengan tegas menyampaikan apa yang Kau mau pada siang hari ini. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu. Bahkan kami siap untuk menerima ketika itu bermanfaat untuk mendidik kami, bermanfaat untuk mengajar kami ya Tuhan. Kami terima dengan segala rasa ucapan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah persiapkan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau sembunyikan di belakang salib Tuhan yang Maha Kuasa, agar Roh Kudus sendiri yang berbicara, Roh Kudus sendiri yang tercurah atas kami semua umat-Mu tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu siang hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara. Beda ya. Puji Tuhan. Kita sama-sama diberkati lewat pujian penyembahan kita naik di hadapan Tuhan, dan sama-sama kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kalau menurut rencana besok adalah PSBB terjadi lagi di Jakarta. Kita tetap berdoa ya. Kalau memang itu terjadi dan kita sudah tidak lagi diperbolehkan, ini adalah yang terakhir ibadah offline kita ya. Tapi oleh sebab itu tadi pagi di grup saya sudah share juga, mohon untuk tidak bersalaman saudara ya. Kita memang sama-sama kenal, tetapi OTG ini banyak. Mungkin saya salah satunya OTG itu ya. Saudara salaman sama saya, jadi saudara kenal itu ya. Seperti yang terjadi di dekat Masjid Al-Jadid, dekat rumahnya Ibu Ari ya. Itu saudara kalau tahu ada pengobatan alternatif di situ ya. Ada seorang pasien yang datang berobat, ternyata dia adalah penderita COVID. Tetapi sangat disayangkan, pasiennya ini tidak bicara bahwa dia adalah COVID. Mungkin dia berpikir bahwa COVID ini bisa disembuhkan dengan pengobatan alternatif. Lalu bapak yang mau megang itu meninggal saudara, karena sudah kena COVID langsung, dan orang yang menjadi pasien itu meninggal di situ, di tempat pengobatan itu. Dan saya baru dengar dari Ibu Ari, kalau istrinya pun sudah meninggal karena COVID. Padahal dia akan mantu di bulan ini ya. Jadi papa mamanya pergi, itu karena orang OTG saudara ya. Dia bermaksud baik untuk mengobati, menolong orang, ya kan? Baik kan? Tapi tetap terkena. Jadi oleh sebab itu bukannya kita sok bersih, sok sehat, tidak ya saudara. Firman Tuhan katakan tadi di 1 Samuel, tadi pagi saya share di grup, dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban bakaran saudara. Itu lebih yang Tuhan mau kepada kita. Kita dengar-dengaran kepada pemerintah untuk kita menjaga jarak dan tidak bersalaman. Mungkin udah kebiasaan ya saudara, tapi ya inilah new normal yang seperti ini ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membahas firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus, tetapi kita baca dulu dalam Lukas 12 ayat yang ke-20 sebagai ayat pokok kita. Lukas yang ke-12 Lukas 12 ayat yang 20. Saya baca buat saudara semua, saudara boleh simak dalam kitab saudara.
Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ini adalah pernyataan Allah kepada orang kaya yang bodoh, ya saudara ya. Dalam Lukas 12 ayat 20 ini saya angkat tema mengenai hidup manusia seperti uang. Saya buka-buka waktu persiapan saya, dan saya ingat saya bawa ini ketika saya melayani anak Tuhan yang meninggal, ya. Dan ditarik ceritanya bahwa ketika dia hidup, dia tidak pernah ke gereja. Jadi keluarganya bingung mau cari gereja mana untuk memimpin upacara pemakaman dia. Kalau nggak salah ingat, saya pergi dengan Ibu Camelia dengan Bapak Frank kalau nggak salah. Kami pergi di daerah Jelambar kalau nggak salah, itu rumah duka bulan Cina, dan kebetulan itu adalah kakak ipar saya punya saudara, ya. Jadi dia semasa hidupnya tidak pernah bergereja, saudara. Orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Kami melayani di malam pertama, malam penghiburan, dan sampai di pemakaman, ya. Karena dia nggak tahu, keluarganya nggak tahu panggil gereja yang mana. Karena tidak tahu, nggak bisa lagi tanya ke dia terdaftar di gereja yang mana. Tapi setahu beliau ini tidak pernah ke gereja. Nah, firman Tuhan ini waktu saya disampaikan itu, diminta tolong untuk melayani, saya bingung, saya mau firman apa gitu ya. Orangnya juga sudah mati, sudah gak dengar, ya. Lalu Tuhan tunjukkan firman ini, dan kenapa hari ini saya juga mau bagikan buat saudara dan saya, bahwa hidup manusia itu seperti uang, ya. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita percaya bahwa dalam sekian minggu ini kita selalu dengar firman bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan, baik itu dalam hal kekuatan dan dalam hal kemampuan. Manusia tidak bisa memprediksi apa yang terjadi dalam hitungan detik ke depan. Saudara tahu, saya tadi pagi sudah berdoa, Tuhan, tolong kami mau melayani Tuhan. Tuhan, urapi semua kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, semua alat-alat musik, alat-alat yang mendukung pelayanan. Saya berdoa, saudara. Tapi begitu Isa turunkan saya untuk menjemput Ari atau jemput keluarga Ibu Ari, motor rusak, dan rusaknya parah. Kita tidak bisa memprediksi ke depan, hitungan detik, hitungan menit. Saya tadi terduduk diam, Tuhan, lagu pujian pertama, ku kagum hormat akan Engkau. Di tengah situasi seperti ini, buat saudara mungkin yang punya duit gampang. Yang harus kami ganti itu adalah banyak banget, katanya Isa sudah foto. Piringan apalah segala macam piringan itu bisa diganti. Dan pasti itu nggak cukup 50.000, saudara. Ya. Manusia terbatas. Kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi dalam hitungan detik ke depan. Yakobus 4 ayat 14, kita buka bersama-sama. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya percaya semua kita bisa masak air, ya. Masak air tandanya adalah air mendidih. Ada uap yang dikeluarkan. Uap itu tidak selamanya ada, hilang. Ketika kita minum kopi, minum teh, ada uap, tanda bahwa dia panas. Tapi uap itu nggak lama, sebentar aja ya. Manusia terbatas karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Saya tidak bicara menakut-nakuti saudara, tapi saya nggak tahu, firman Tuhan suruh ingatkan saya kepada saya pribadi dan kepada saudara. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Sekarang kan banyak banget orang mati, ya. Nah, dalam rangka COVID ini banyak sekali.
kalau nggak ada COVID pun kita nggak tahu, setiap hari pasti ada kematian. Pasti ada kematian, ada kelahiran. Ya, kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput saudara dan saya. Tetapi sangat disayangkan ketika banyak orang atau mungkin ada beberapa anak-anak Tuhan yang masih berpikir kalau kematian itu akhir dari segala-galanya. Jadi ketika mati ya udah selesai. Ya kan? Tetapi sebagai anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, saya percaya saudara yang ada di tempat ini, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya saudara duduk di sini. Kita sebagai anak Tuhan harus bertumbuh dari anak-anak, ya kan, remaja, pemuda, dewasa. Mengikut Tuhan juga harus ada pertumbuhan. Jangan selalu mau seperti anak-anak, maunya makan yang lembek-lembek, maunya makan firman yang enak-enak. Ditegur sedikit, oh itu bisanya negor, oh bisanya nyindir, gak mau ke gereja. Itu gak dewasa saudara. Saudara gak bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, ditegur firman apa? Tadi doanya, firman itu berguna untuk mendidik, menegur, menghajar. Ya, bukan hanya saudara yang dihajar, bukan hanya saudara yang dididik. Kami hamba-hamba Tuhan pun dididik dan diajar. Saya tadi duduk diam sambil menangis, saudara. Dalam situasi seperti ini saya harus berkata, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang maha kuasa. Sementara kondisi kami begini, ku kagum akan Engkau. Saya setiap hari saudara, saya tumpangin tangan itu motor. Tuhan, saat ini motor cuma satu, tinggal satu, dan kami pakai untuk pelayanan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya rasanya kayak udah gak kuat mau naik motor itu saudara. Benar. Karena memang kalau motor itu bisa teriak, teriak dia. Tapi kalau dia masih hidup sampai hari ini, itu ya karena kemurahan Tuhan. Tapi rupanya hari ini dia absen masuk gereja, tapi dia sudah sempat menjemput beberapa anak Tuhan. Berarti dia sudah melayani. Sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa ketika untuk bertemu dengan Tuhan, untuk kita bisa masuk surga, jalannya cuma satu. Apa saudara? Mati. Ketika kita mau masuk surga, ketika kita mau berjumpa dengan Allah, ketika kita mau duduk di pangkuan Allah Bapa, jalannya cuma satu, lewat kematian. Ya. Setelah mati, manusia akan dihadapi dengan kekekalan. Nah, ini yang banyak orang nggak ngerti. Ini banyak yang anak-anak Tuhan tidak mengerti, bahwa setelah kematian masih ada kehidupan lagi, yaitu kekekalan. Baik itu kekekalan dalam hal kebinasaan maupun kekekalan dalam kehidupan. Ya, ketika saat kita hidup, cara hidup kita sembrono, menganggap kerohanian itu hanya membuang waktu istirahat saya, ya kan? Kan hari Minggu itu hari libur, waktunya istirahat, terus harus ibadah, berarti ganggu dong, ya kan? Itu mengganggu waktu jam saya untuk ini hari sebenarnya hari Minggu saya waktunya istirahat, ya kan? Menganggap bahwa kerohanian itu hanya membuang waktu aja, hanya sibuk dengan urusan duniawi, ya, duniawi, mengejar materi, mengejar uang, jabatan, prestise, apa segala sesuatu deh saudara, ya. Itu adalah tanda-tanda bahwa orang-orang yang meremehkan kekekalan setelah kematian. Istirahat di hari libur itu boleh, ya, nggak salah, nggak salah saudara. Saudara hari Minggu waktunya jangan ganggu ya, saya mau bangun siang. Odi kalau udah hari Jumat dia langsung ngomong, mah, Odi bangun siang, Odi mau begadang karena besoknya libur. Saya persilahkan aja. Tapi kalau hari sekolah nggak boleh. Jam 9, jam 10 sudah harus tidur. Nah, kita anak-anak Tuhan kadang-kala merasa bahwa hal kerohanian hari Minggu udah kesempatan saya buat istirahat lah. Dan aja deh. Nah, ketika masa hidup kita dengan berpikir bahwa hal kerohanian itu hanya membuang waktu, ya, istirahat di hari libur itu boleh, tidak salah. Saudara bekerja pun tidak salah. Saudara bersosialisasi pun tidak salah. Kumpul-kumpul dengan teman, kumpul-kumpul
olahraga, arisan, apapun, nggak salah. Firman Tuhan tidak ada yang melarang. Tetapi yang Tuhan ingatkan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mencari dan mengutamakan Tuhan itu perkara yang utama. Ya, Ayub 7 ayat yang pertama, di sana saudara bisa lihat bahwa selama kita di bumi ini, hari-hari kita sebagai orang upahan. Jadi saudara dan saya memang harus bekerja. Gak boleh gak kerja. Ya, harus bekerja. Sekarang pertanyaannya, anak-anak sekolah kan belum kerja. Kamu bisa bantu orang tua gak? Itu kerja. Itu hasil pekerjaanmu. Bukan berarti ongkang-ongkang kaki dari pagi sampai malam. Kan gue aneh, belum waktunya kerja. Tar ada waktunya saya kerja. Gak begitu. Ya, Tuhan tidak melarang saudara istirahat. Tuhan tidak melarang saudara bekerja. Tuhan tidak melarang saudara bersosialisasi. Tuhan tidak melarang kita kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman, reuni apa ke segala macam, tetek bengek. Tidak salah saudara. Tetapi yang salah ketika saudara tidak bisa mengutamakan Tuhan. Ya, karena kematian, karena kehidupan setelah kematian itu menanti kita. Saudara duduk di sini mau masuk surga kan? Saya tetap bertahan melayani Tuhan. Saya mau masuk surga. Ada banyak alasan untuk bisa tinggalin Tuhan. Benar gak saudara? Tapi kalau kita masih bisa mempertahankan iman kita, karena satu tujuan kita adalah surga, bertemu dengan Bapa di surga. Ayub 7 yang pertama itu, ayat pertama ya. Selama di bumi kita ini bagaikan orang upahan. Kita harus kerja. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Bekerja untuk mendapatkan roti. Ya, banyak firman Tuhan yang bilang harus kerja saudara. Gak salah kerja itu. Gak salah kita beraktivitas. Ya, Amsal 6 ayat 6, bahkan firman Tuhan mengajarkan kita suruh belajar sama semut. Tuhan bilang kerja. Tapi kita juga harus bisa mengutamakan Tuhan. Karena ada sesuatu yang menanti kita, yaitu kekekalan. Kita gak bisa dompleng orang lain kekekalan itu. Ya. Firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Matius 6 ayat 33. Sudah hafal semua saudara? Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada anak-anak saya. Lagi cari kerja saudara. Yosi sudah dari PSBB pertama sudah dirumahkan, hanya lulusan SMK saudara. Isel juga lagi cari kerja, hanya lulusan SMK. Saya bilang sama mereka, kamu harus banyak berdoa, karena pendidikanmu standar, kemampuan kita gak ada. Mama papa gak bisa kasih kuliah kamu. Maumu banyak. Kenapa saya bilang begitu saudara? Maunya banyak, karena hari Minggu harus libur. Hari Sabtu dia harus siap untuk latihan dan persiapan tempat ibadah. Maunya banyak ya saudara ya. Makanya saya bilang sama anak, kamu udah lulusannya maksudnya standar, ya kan? Standar kelulusannya. Kemampuan kita nggak ada, tapi maunya banyak. Tapi percaya Tuhan bisa buka jalan waktu kamu mengutamakan Tuhan. Terbukti 2 atau 3 tahun Yosi di Omni, dia tidak pernah gak ke gereja. Padahal hari Minggu itu sebenarnya ada jadwal dia masuk. Dikasih kelonggaran bisa tukar dengan teman. Ya, dikasih kemudahan seperti itu. Waktu kita belajar mengutamakan Tuhan, saya gak ngomongin keluarga saya ya, bukan. Ini adalah contoh saudara ya.
Waktu kita belajar mendahului, saya masih jauh dari sempurna. Maaf saudara ya kalau nggak suka dengan kesaksian saya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nanti saudara akan berdoa, si Mary mah sukanya ngangkat-ngangkat anaknya. Enggak saudara ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Manusia bisa berhasil di dunia, saudara bisa berhasil di dunia. Belum tentu jaminan saudara bisa berhasil di surga nanti. Kita bisa kaya di sini, belum tentu di surga kita kaya. Ada kan cerita firman Tuhan? Ya ini tadi Lukas, orang kaya yang bodoh. Bagaimana dia begitu kaya, tapi akhirnya pada saat dia mati, dia masuk neraka. Buat siapa harta kekayaannya? Kaya di dunia, miskin di hadapan Tuhan gak ada artinya. Ya, mari jalani hari-hari kita dengan kebaikan. Hidup takut akan Tuhan, ya, karena kita jangan takut akan hari esok. Kita tidak tahu ketika kita keluar dari rumah ini, dari tempat ini, apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita selalu berdoa segala sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhanlah yang punya rencana. Contohnya saya, saudara, ya, saya cukup terpukul, saudara, karena kami nggak punya kendaraan apa-apa lagi, dan rumah kami nggak bisa ditempuh dengan jalan kaki. Saya tadi pagi, karena saya tahu memang motor itu sudah agak bermasalah. Tadi malam sudah prepare, saudara. Saya sempat WA Mayu pinjam motor ya untuk antar jemput. Oh iya, silakan Mer. Kita nggak pernah tahu apa yang ke depan, tetapi tetap lakukanlah kebaikan. Karena ada kekekalan, ada yang harus kita hadapi setelah kita mati, yaitu kehidupan yang kekal. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini, yang siang hari ini hadir, yang siang hari ini dengar firman Tuhan, semua matanya ke saya. Tapi saya nggak tahu saudara dengar, terima atau enggak, atau saudara pikir cuma bisa khotbah doang ya, nggak tahu ya saudara, itu terserah saudara. Tetapi saya bilang sama suami saya ikut Tuhan kayak orang bego. Orang bego kan? Saya dulu kan selalu dikerjain tuh sama suami saya. Katanya di puncak ada laut, saudara ya. Padahal nggak ada kan. Hanya karena udah sore agak-agak redup itu, sepertinya kayak pantulan laut. Saya bilang, oh iya ya ada laut gitu kan. Jadi dipikir emang bodoh banget gitu loh. Saya ini kayak orang bego. Makanya saya bilang sama suami saya, kita ikut Tuhan, jangan berdebat. Kalau Tuhan bilang kembalikan perpuluhan, kembalikan. Gak usah itu, gak usah. Oh, gak bisa. Kita kembali perpuluhan itu yang real. Gaji 10 juta, bayar dulu cicilan, nah, sisa 3 juta. Nah, dari 3 juta itu kita ambil pro. Gak bisa, saudara. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ikut Tuhan itu harus ya gitu loh. Firman bilang ini, firman Tuhan bilang dengar-dengaran lebih baik dari berkorban. Ya dengar-dengaran. Ya, apa kata firman Tuhan ya ikuti. Ya, hidup takut akan Tuhan. Saudara yang tahu, saya yang tahu apakah selama ini kita sudah hidup takut akan Tuhan. Saya selalu bilang kepada orang, anak-anak muda khususnya, kalau ulang tahun saya cuma sedikit aja, hidup takut akan Tuhan. Karena dalam hidup takut akan Tuhan tuh banyak. Termasuk di dalamnya menghormati orang tua. Termasuk di dalamnya itu tidak membohong. Ya. Banyak saudara itu kalau kita hidup takut akan Tuhan. Enggak cuma sesimpel kata itu aja, tapi banyak penjabaran. Dan saya yakin kita semua belum bisa seperti itu. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus dengar firman Tuhan, setiap hari kita harus baca firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, jalani hari-hari dengan segala kebaikan. Ya, saudara bisa berbuat baik kepada semua orang. Yakobus 4 ayat 17, saudara baca. Satu ayat lagi. Yakobus 4 ayat 17. Saya cepat saja. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa saudara? Berdosa. Saudara tahu bisa berbuat baik, tapi saudara nggak melakukannya. Ya. Saya
saya suka aplikasikan ini dalam keseharian saya, ya kan? Anak-anak kadang-kala, mama ini kalau gini udah dalam kondisi kayak gini, mama tetap aja nolongin orang gitu ya. Saya cuma bilang kalau kita bisa berbuat baik, kenapa enggak sih? Kalau kita nggak ada juga kita kan nggak bakalan, oh maaf, saya nggak bisa nih gitu. Kalau bisa ya ngapain bilang nggak bisa? Ya, kalau kita bisa berbuat baik, berbuat baik. Itu perintah firman Tuhan. Ya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat yang terakhir, Mazmur 90 ayat 12. Saya rindu kita nyanyi satu pujian. Siapa ya? Yang buta tuh siapa? Siapa? Gracia. Gracia. Bukan Om John, Gracia. Mazmur 90 ayat 12, ya. Dia nggak melihat tapi dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara yang sudah melihat dengan sempurna, sudah ceritakan kebaikan Tuhan belum? Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, mari kita hari-hari kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan mengajar kepada kita untuk bisa menghitung hari-hari, ya, bahwa biar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang usia kita, saya 43 tahun, saudara umur berapa? 60, 55, 20 tahun, 18 tahun. Sudahkah kita belajar menghitung hari-hari kita sedemikian, agar kita boleh mengucap syukur dalam segala perkara. Dan ketika Tuhan datang menjemput kita, kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama dikuatkan bahwa manusia itu hidup seperti uap. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi selagi kita masih ada di dunia ini, mari kita berbuat baik. Ya, selama kita tahu berbuat baik, mari kita berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian seperti wanita mengurapi. Hidupku mengasihimu.
bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Terima kasih atas iman yang kami tetap tumbuhkan dalam hati kami ya Tuhan, bahwa janji-Mu ya Tuhan tidak akan terlupakan terhadap kami ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, masalah apapun yang kami hadapi, hari lepas hari janji-Mu tetap kami pegang. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Kau taburkan pada kami pada siang hari ini. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi suatu power dalam kehidupan kami untuk menjalankan hari kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati urapi